Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain review sedikit satu buah kamera dari Sony, yaitu kameranya Sony ZV-1. Ini adalah kamera khusus untuk vlogger alias buat orang YouTube kayak gue. Tapi ini mungkin reviewnya agak sedikit berbeda karena gue bukan orang yang expert banget bidang kamera dan selama ini gue pakai kameranya buat YouTube itu dari handphone. Jadi di sini akan gue coba kasih pengalaman kalian gimana rasanya pakai kamera pocket. Langsung aja di Sistera, Gadget Review. Oke, jadi pertama-tama gue akan ngebahas dari segi desainnya, dan ini adalah faktor utama kenapa gue milih si kamera compact yang satu ini, si Sony ZV-1 ini. Jadi ukurannya emang sangat-sangat kecil ya, mungkin bisa dibilang kamera compact, dan ini kayaknya dari seri barunya dari Sony RX100, dan bobotnya ini cuma nggak sampai 300 gram, ini 294 gram, jadi masih enak banget buat dipegang satu tangan, dan juga kalau mau kalian kantongin, walaupun sedikit tebel, tapi masih bisa lah. Dan kalau kalian yang emang kenal gue pasti lebih seneng barang sekecil-kecilnya, itu kenapa gue juga pakai iPhone mini 12 buat ngerekam dan buat handphone sehari-hari gue. Dan gue males banget buat bawa SLR kemana-mana sih, jadi gue mendingan pakai kamera seperti ini buat langsung nembak-nembak aja. Kan gue jelasin sepintas dari si Sony ini, desain build quality-nya. Ini badannya ini jadi desainnya dia bilang pakai composite material, ini kayaknya semacam mungkin polikarbonat yang dimodifikasi ya, jadi bentuknya seperti lebih solid, dan juga dia memang katanya sih bagus buat tahan panas ya. Dia bukan badan metal atau magnesium alloy gitu di sini, jadi Sony nyebutnya tadi gue bilang composite material, tapi build-nya tetap mewah, berasa. Di bagian atasnya sini ada tombol-tombol, di mana ada buat on-off, untuk mode, terus dedicated shutter button, dan juga untuk video recording, dan ada tombol untuk bokeh mode, jadi background di fokus, gampang banget tinggal satu tombol. Dan juga di sini ada untuk knobnya bisa di zoom in, zoom out. Kalau untuk layarnya sendiri di sini ukurannya 7,5 cm, jadi itu kalau nggak salah 3 inch ya. Dan ini masih TFT bahannya, dan walaupun dia nggak touchscreen, tapi dia bisa untuk touch focus di pakai layarnya. Dan ini layarnya berguna banget, kalian bisa tekuk-tekuk buat ngambil segala macam angle. Ini berguna buat kita ngevlog, buat ngeliat diri sendiri gitu kan. Dan untuk navigasinya masih menggunakan tombol di sebelah kanan yang masih switch konvensional, bisa diputar-putar, bisa dipencet gitu. Untuk di sebelah kanannya di sini adalah faktor yang menurut gue salah satu yang sangat vital ya. Jadi dia bisa dicolokin mikrofon eksternal. Ini jadi jarang banget ada kamera kecil begini bisa mikrofon eksternal. SLR aja masih kadang-kadang nggak bisa mikrofon eksternal. Ini jadi faktor penting banget yang harus perhitungkan buat kalian. Terus ada untuk slot tentu aja nih ada multi, dia tulisnya ini untuk colok misalnya kalian mau transfer data ke PC atau untuk ngecas langsung, dan juga ada slot HDMI kalau mau dicolokin ke TV. Kalau di bagian depannya lensanya aja dan tulisan Zeiss gitu, Sony, gue nggak jelasin apa-apa lagi. Terus kalau di bagian bawah, nah di sini ada slot untuk disambungin ke tripod. Nggak tahu sebutnya apa sih, hot shoe bukan sih, gue juga nggak tahu. Pokoknya ini untuk dipasang di tripod. Cuma kalau kalian pasang di tripod di sini, fatalnya adalah di sebelah ujungnya ada slot untuk buka baterai dan isi SD card. Jadi ini kalau kalian pasang tripod nggak bisa dibuka. Jadi sering banget kan kita lagi ngerekam posisinya terus baterainya habis, mau ganti harus ngebongkar dulu, itu males banget sih. Dan di sini gue punya solusi, itu adalah menggunakan bracket dari si Ulanzi. Itu nanti akan gue taruh di akhir video, akan gue kasih sedikit reviewnya aksesoris satu ini untuk membantu hidup biar Sony kalian makin mantap. Nah, di sini akan gue bilang juga beberapa kekurangannya dari desainnya ya. Menurut gue selain tadi slot yang di bawah itu mengganggu banget, di sini juga bodinya menurut gue buat di gripnya masih terlalu kekecilan gitu, megangnya kayak kurang mantap aja. Jadinya kayak ngeri-ngeri jatuh. Jadi sebaiknya kalian pakai si kabelnya yang dibeli di tangan. Dan juga untuk mikrofonnya, bukan mikrofon sorry, untuk soundnya. Jadi kalau kalian habis ngerekam mau ngetes hasilnya, mau denger hasil suara atau musik gitu, suara kecil banget, parah banget, jadi kayak soundnya buat ngetes itu nggak bisa kedengeran apa-apa, hampir nggak kedengeran, jadi harus dicolokin ke komputer lagi. Itu sih untuk dari segi desainnya. Buat gue orang yang sehari-harinya selalu menggunakan handphone sebagai kamera ya untuk ngambil video maupun ngambil foto, ternyata pakai dedicated kamera kayak gini tuh ternyata nggak susah juga. Ternyata ini cukup gampang buat ngatur utak-atiknya. Gue baru belajar sih pakai manual mode, kebanyakan kan auto. Manual mode di sini kalian bisa ganti-ganti ISO dan juga aperture dan shutter speed itu di navigasi di bawah sininya. Jadi dia memang nggak ada dedicated tombol sendiri di atas. Tombol atasnya ini cuma tadi terbatas untuk nge-zoom in, zoom out, dan juga untuk background defocus. Yang menurut gue background defocus ini asik banget buat video maupun untuk foto bisa, itu langsung terasa bedanya. Dan juga kalau misalnya kalian mau
tambahin shortcut tuh juga bisa. Jadi di tombol navigasi di bawah ini kalian bisa simpan shortcut. Misalnya kalian punya settingan-settingan tertentu, atau dia ada ND filter di tempat, misalnya kalian lagi tempat silo, tiba-tiba kalian keterangan, bisa pencet itu untuk nurunin silonya ya. Jadi biar lebih kelihatan lah mukanya, nggak backlight banget gitu. Itu berguna, jadi ada shortcut bisa di save di situ. Jadi menurut gue cukup mudah untuk navigasinya buat orang yang awam aja. Dan kalau misalnya kalian mau tahu speknya, gue akan bacain sekilas di sini speknya, tapi gue juga bingung bacanya. Tolong di komenin kali bener apa salah cara bacanya. Jadi di sini untuk sensornya sendiri dia menggunakan Exmor RS CMOS sensor. Terus juga dia punya f1,8W sampai dengan 2,8T. Bingung tuh bacanya apa juga. Dan juga dia punya ND filter dan focal length-nya f-nya 9.4 sampai 25.7 mm. Dan ada focus range-nya, ntar kan gue tulis description-nya lebih lengkap di bawah kali ya. Dan juga ada optical zoom sampai 2,7 kali. Jadi ini bisa optical zoom karena emang lensanya bisa maju mundur, nggak cuma digital zoom aja. Untuk hasil perekamannya sendiri pun langsung kelihatan ya dari hasil video maupun kamera. Di sini akan kelihatan kalau misalnya pakai kamera memang hasilnya lebih bagus ya. Dan di sini gue juga kebanyakan masih sebenarnya pakai full auto aja. Kalau mungkin kalian yang lebih ngerti pakai manual bisa ngangkat lebih maksimal lagi sih untuk hasilnya. Tapi di sini menurut gue kalau kalian mau setting manual itu mau ISO direndahin, kayaknya sih harus tempatnya terang banget. Kalau enggak, ya udahlah kayak gue banyakan auto aja karena emang pas-pasan sinar lampunya gitu. Tapi akan gue coba kasih side by side ke kalian buat kasih lihat hasilnya sebagus mana kamera ini dengan si kamera handphonenya iPhone. Nah ini jadi kurang lebih perbedaannya kedua kamera. Yang ini pakai dari si Sony ZV-1, jadi pakai internal juga mikrofonnya, semoga kedengeran bedanya. Untuk baterai life-nya sendiri, kamera compact ini memang mungkin bukan yang paling kuat ya. Jadi gua pakai pribadi sih itu di sekitar 2-3 jam itu udah habis dari satu baterai full ya dipakai buat ngerekam non-stop gitu. Jadi kalian emang gua saranin beli spare cadangan baterai lagi gitu kalau emang mau pakai kamera ini lebih maksimal lagi. Karena kalau mau ngecasnya sendiri pun di sini pakai micro USB dan bukan yang paling cepat. Ini kalian casnya colokin kabel bisa dari samping badannya, atau juga kalau mau beli yang charger eksternal buat baterainya itu juga boleh banget gitu. Terus kalau untuk transfer datanya sendiri, si Sony udah menyiapkan satu buah software yaitu namanya Sony Imaging Edge ya. Tapi itu bukan yang paling cepat sih, gue juga pakai aplikasinya itu ngejelibet banget, menurut gue nggak enak. Kalian bisa juga kok sebenarnya buat transfernya kalau mau lebih cepat langsung colokin kabel ke PC aja, atau bahkan malah keluarin SD card-nya pakai colok ke card reader. Itu jauh paling praktis sih dan paling cepat menurut gue, karena emang aplikasi bawaan dari kalau kalian mau transfer iOS dan Android-nya itu menurut gue masih lambat banget dan kayak banyak bugs aja gitu. Cuma kalau misalnya emang terdesak nggak ada komputer ya itu cara yang cukup praktis. Dan itu menurut gue yang jadi minus ya, karena kita terbiasa orang yang selalu point and click pakai handphone gitu, jepret langsung share Instagram. Sedangkan kalau di sini kalian pakai kamera udah bagus-bagus, mau Instagram harus send lagi ke handphone atau ya ke Android gitu, males aja sih. Dan sesuai janji gue, di akhir ini gue akan kasih satu buah rekomendasi aksesoris, yaitu si Ulanzi UU Rig ini ya. Ini bener-bener wajib banget buat kalian pakai di Sony ZV-1. Kalau kalian yang mau beli, perhitungkan cari si rig ini satu, ini langsung ngangkat banget, jadi kamera Sony kalian jadi bagus banget. Ini kalian dipasanginnya pakai mur, jadi udah solid banget kepasang, udah bagus banget kayak nyatu dengan bodi lah. Ini langsung nambahin kalian extra grip. Di sini di depannya ada kayu buat bikin tambah tebel. Terus juga di bagian bawahnya dia udah kayak ada built-innya sebuah hot shoe. Jadi kalau kalian mau pasang-pasang di bracket itu lebih enak, nggak usah pakai slot yang ada di bawah kameranya, langsung masukin aja. Dan ini nggak mengganggu untuk buka si baterai slot dan SD card-nya, jadi sangat-sangat berguna lah. Kalau yang udah pasang ini langsung pasang di bracket, bisa buka tutup si SD card-nya, itu nggak usah nyopotin dari tripod lagi. Terus juga ini ekstranya selain emang bikin build-nya tambah kokoh lagi, karena ini emang bikinnya besi ya seperti metal, ini juga dia ada tambahan ekstra buat kalian kalau mau slotnya apa sih, dead cat ya bilangnya, mau tambahin mic eksternal gitu atau tambah flash gitu. Ini kalau biasanya kan di atas doang dari Sony-nya punya, di sebelah atas ini di bagian bawahnya si bracket ini ada tambahan ekstra, jadi kalian bisa pakai dua atas bawah, atau juga yang atas mau ditutup pakai di bawah aja bisa gitu.
Jadi itu dia tadi guys, sekilas review singkat gue, orang awam ya yang menggunakan kamera pocket. Dan gue memang bukan expert kamera, tapi itu sekilas tadi penjelasan gue. Kalau kalian yang kira-kira bertanya-tanya sebenarnya worth it nggak sih buat upgrade dari orang yang YouTuber tadinya pakai kamera handphone doang, perlu nggak kamera pocket atau mungkin kamera spesial untuk rekam? Menurut gue untuk ngangkat kualitas gambar perlu banget, dan itu langsung beda ketara hasil videonya ngangkat lah, dan juga jauh lebih enak karena kalian nggak usah boros-boros baterai pakai handphone ngerekam. Transfernya juga ini lebih enak kalau kalian udah terbiasa pakai SD card untuk editnya nanti transfer ke video gitu. Tapi kembali lagi mungkin ini lebih arahnya ke profesional ya, kalau kalian yang mau naikin kalian punya kualitas konten to the next level, karena harganya pun nggak murah. Si kamera ini gue dapet ini sih memang sih udah second sih, kalau barunya kalau nggak salah sekitar 9 jutaan. Jadi emang pikir-pikir lagi kalau emang kalian merasa perlu aja. Kalau gue pribadi buat foto sendiri gue jarang banget, gue kebanyakan cuma pakai buat video dan buat nge-YouTube aja. Gue kalau pergi-pergi tetap enakan bawa kamera handphone aja satu dikantongin, males bawa kamera lagi satu. Tapi kalian boleh tulis di komentar di bawah setuju apa enggak dengan pendapat gue. Gitu aja dulu, jangan lupa like and subscribe ya. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.